Shalom buat kita semua dimanapun kita berada. Berjumpa kembali dengan saya Ayanggo. Hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang singkat buat kita semua, yang terambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai ke 8. Saya akan membacakan buat kita semua. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa kalau kita baca. Ini menjadi satu panutan bagi kita semua. Saya mencoba membuat satu panutan semut, serangga kecil yang bekerja dengan keras sepanjang waktu. Semut tidak ada pemimpin, tetapi lumbung-lumbung mereka senantiasa penuh makanan. Semut tidak pernah terlihat bermalas-malasan atau tidak melakukan apapun. Selagi ada peluang, mereka terus bekerja mengumpulkan makanan. Tentu kita sering bertanya dan mendengar apakah pemalas bisa menjadi sukses. Melalui renungan ini saya ingin berbagi bagaimana pemalas bisa menjadi sukses. Tentu kita bertanya, bukankah pemalas itu tidak bekerja dan pemalas itu tidak melakukan sesuatu, dan bagaimana mungkin orang tidak bekerja bisa sukses? Mana mungkin seseorang yang tidak melakukan sesuatu bisa berhasil? Mengapa ada orang malas berolahraga, malas berpergian, malas melakukan ini, malas melakukan itu, semuanya malas? Kenapa ada orang malas? Ada kemungkinan memang pada dasarnya orangnya malas. Tetapi kemungkinan itu sangat kecil menurut pandangan saya. Tidak ada orang malas di dunia ini, yang ada adalah orang itu tidak memiliki tujuan yang besar di dalam hidupnya. Seandainya mereka punya tujuan yang besar, maka itu bisa membangkitkan potensi mereka, bisa membakar semangat mereka, dan itu bisa mendorong mereka untuk melakukan pencapaian-pencapaian yang besar di dalam hidup mereka. Saya berikan beberapa contoh sederhana kepada Anda. Seandainya ada seorang yang sangat malas berolahraga dan dokter memvonis dia memiliki satu penyakit, yang mana penyakit itu hanya bisa sembuh kalau dia rajin berolahraga. Menurut Anda, apakah orang tadi tetap malas berolahraga? Saya sangat yakin orang itu akan mengubah kebiasaannya dari yang semula malas berolahraga, sekarang menjadi sangat rajin berolahraga. Kenapa? Karena dia punya tujuan yang besar di dalam hidupnya. Orang bisa beranjak dari kemalasannya bukan sekedar tujuan saja, melainkan tujuan yang besar yang mampu menggerakkan dia melakukan sesuatu. Kenapa ada orang yang malas bekerja? Belum tentu pada dasarnya dia malas. Bisa saja orang tadi malas bekerja karena dia tidak punya tujuan yang bisa menggerakkan dia untuk bekerja dengan lebih rajin dan lebih sungguh. Sekarang kita tahu inti masalahnya. Masalahnya ada di motivasi, tidak hanya sekedar motivasi, tetapi motivasi yang besar yang bisa menggerakkan seseorang untuk dia mulai sesuatu. Pertanyaan adalah, dari mana motivasi ini didapatkan? Pertama, dari dukungan dari orang-orang sekitarnya. Ada orang yang malas kalau memang orang-orang di sekitarnya tidak pernah memberikan dukungan kepada dia, dan yang lebih sering adalah selalu mengatakan bahwa dia pemalas, yang lebih sering adalah memberikan stempel kalau dia seorang pemalas yang tidak mungkin berhasil di dalam hidupnya. Daripada mengucapkan kata-kata negatif seperti itu dan pada memberikan stempel buruk seperti itu, mari kita ubah, cobalah untuk kita memberikan dukungan pada orang yang kita anggap malas itu. Berikan kata-kata positif, berikan kata-kata yang membangun, berikan kata-kata yang memotivasi, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa membangkitkan semangatnya, bisa menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu dengan yang lebih baik lagi. Yang kedua, kita bisa belajar dari firman Tuhan yang adalah sumber mengubah cara pola pikir kita. Dalam Amsal 6 ayat 6 berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak."
Kita bisa belajar panutan dari semut serangga kecil, ternyata memiliki keuletan dan kemampuan bekerja keras dan mengolah cadangan makanan yang tersedia pada musim paceklik, dan ini sungguh luar biasa sekali. Saya percaya orang di saat termotivasi oleh karena sebuah kebutuhan, seperti yang sudah saya singgung di depan, bahwa ada orang yang bergerak itu kalau situasinya memang lagi butuh, ketika dalam situasi yang mendesak, selama dalam kondisi tidak butuh, selama kondisi baik-baik saja, ada beberapa orang tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, bagaimana menghadapi orang seperti ini? Maka kita bisa berusaha memberikan kepada dia sebuah gambaran bahwa di depan sana ada sesuatu yang lebih baik dapat diraih. Orang yang bisa termotivasi kesempatan biasanya konsumen apabila membeli sesuatu ketika ada sesuatu promo, ada sesuatu penawaran yang mana ada pilihannya, beli sekarang atau kesempatan ini akan lewat. Ketika kita di ultimatum seperti itu, banyak konsumen akhirnya dia tergerak membeli barang itu karena dia berpikir kalau dia tidak beli sekarang, mungkin tidak ada kesempatan untuk mendapatkan penawaran heboh seperti ini. Hal yang sama mungkin saja terjadi kepada orang-orang yang selama ini kita anggap malas. Seandainya kita bisa menggerakkan mereka, mengingatkan mereka akan adanya sebuah kesempatan, yang mana kesempatan itu mungkin aja lewat kalau tidak dipergunakan dengan baik, maka orang yang tadinya malas tiba-tiba tergerak untuk mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kembali ke pertanyaan ini, mungkinkah seorang pemalas bisa meraih keberhasilan dalam hidupnya? Jawabnya adalah sangat mungkin, tapi dengan catatan bahwa orang tadi menemukan tujuan yang besar di dalam hidupnya, tujuan yang bisa memotivasi dia, tujuan yang bisa menggerakkan dia, dan tujuan yang bisa menyalakan kembali gairahnya. Maka orang tersebut tidak cocok disebut lagi sebagai pemalas. Tidak ada orang pemalas di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak memiliki tujuan besar dalam hidupnya. Amin. Sampai jumpa kembali dengan saya Ayanggo. Tuhan Yesus memberkati kita semua.